perkenalkan lagi kembali saya Arif Rahman Kuswandi dari tim Jago Preventif. Nah, di sini saya akan memoderatori webinar kali ini. Nah, webinar kali ini tuh yaitu dengan tema Awas Kesalahan Fatal Penelitian Menuju Penelitian Berkualitas. Itu akan dipaparkan oleh Kak Nur Malasari dari CISDI. Nah, mungkin untuk Kak Nur Malasari di sini kita memberi waktu untuk 20-25 menit untuk memaparkan materinya dan nanti akan ada sesi tanya jawab setelah itu. Nah, mungkin langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada kepada Kak Nur Malasari, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar suaraku nggak semuanya? Udah ya? Oke Kak, sudah Kak. Oh ya, jadi terima kasih banyak atas kesempatannya dari Jago Preventif untuk bisa mengajak saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Cuman di sini saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa bukan berarti ketika saya menjadi pemateri kali ini saya lebih pintar daripada teman-teman. Cuman mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman ketika saya kuliah atau ketika saya bekerja di divisi riset untuk kegiatan pencerahan Nusantara yang ada di pedalaman begitu. Ini bisa langsung saya mulai PPT-nya ya, Arif? Oke Kak, iya Kak, bisa Kak langsung saja Kak. Nah, kali ini kita udah pada lihat semua kan PPT-nya? Iya, sudah Kak. Ya. Jadi kita di sini berbagi aja apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan dalam suatu penelitian yang harus kita minimalisir gitu, kita kurangi agar penelitian kita memang bisa menjawab suatu permasalahan sehingga kita bisa menemukan solusi untuk perbaikan ke depannya. Nah, sebelumnya saya tekankan dulu bahwa penelitian itu bukan cuman untuk apa ya, sekedar misalnya membuat suatu jurnal, oh terus ya udah gitu. Tapi lebih dari itu, penelitian itu tujuannya kan ada suatu masalah nih. Nah, kita pengen tahu sebenarnya penyebab masalah ini apa gitu. Baru setelah itu kita melakukan penelitian dengan 4 tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga diseminasi. Sehingga dari situ kita tahu ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan kepada pihak-pihak yang terkait ataupun dari instansi kita sendiri sehingga program kita, program kesehatan atau apapun bisa dievaluasi, bisa disusun dengan baik. Nah, kesalahan dalam penelitian itu bisa terjadi di semua proses tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, bahkan sampai diseminasi. Nah, kesalahan ini tuh bisa berbuntut gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan di perencanaan, maka ini bisa ngefek di pengumpulan datanya, kemudian bahkan analisis datanya juga bisa kena imbasnya, bahkan di akhir diseminasi data. Bisa kita bayangkan kalau udah di awal kita salah, di akhir kita salah, kita udah capek-capek nih melakukan penelitian yang kadang penelitian itu bukan cuma 1-2 hari, tapi ada yang sampai setahun, 2 tahun, itu di akhir-akhirnya bisa salah gitu. Ya sayang sekali sumber daya kita, tenaga, uang itu bisa terbuang percuma. Nah, kita mulai yang di perencanaan ya. Jadi kesalahan yang biasanya terjadi di perencanaan suatu penelitian. Bagi saya sendiri, perencanaan penelitian itu dasar dari kita membangun suatu rumah fondasi. Kalau misalnya fondasinya salah, maka kedepannya bisa roboh dan lainnya gitu. Nah, di perencanaan itu intinya kita tahu apa yang mau kita teliti, masalahnya. Jadi kita bisa menentukan desainnya nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya di awal kita udah salah merumuskan masalah, akhirnya berbuntut desainnya juga salah gitu. Jadi masalah yang mau diteliti itu tentang misalnya kita mau meneliti tentang misalnya di suatu daerah gitu. Kenapa sih program
upaya untuk menurunkan kematian ibu di sana nggak berhasil gitu. Padahal sudah ada nih program kemitraan bidan dukun, tapi misalnya nggak berhasil gitu. Kenapa? Dukun masih banyak yang menolong, masyarakat masih banyak yang ke dukun, padahal distribusi tenaga kesehatan udah dilakukan. Nah, sebagai seorang SKM misalnya, itu bisa menjadi pokok penelitian kita, atau misalnya kalau kita adalah seseorang yang bekerja di dinas kesehatan atau puskesmas, itu bisa menjadi salah satu tujuan penelitian kita, apa sih yang menyebabkan. Nah, ternyata misalnya di sana ada faktor budaya. Nah, maka desain penelitiannya juga harus sesuai gitu. Kalau budaya ditelitinya seperti apa ya? Kalau kuantitatif, tools apa yang bisa digunakan gitu? Memungkinkan nggak kalau diteliti dengan budaya, misalnya faktor kepercayaan, pengaruh kepercayaan terhadap pemilihan penolong persalinan misalnya, atau misalnya kita, nah itu bisa tuh pakai uji kuantitatif. Nah, tapi kalau misalnya kita mau explore lebih dalam, sebenarnya faktor kepercayaan seperti apa yang mempengaruhi gitu. Nah, itu bisa dieksplor di kualitatif. Nah, semuanya itu ada di perencanaan. Jadi kalau kita salah di awal menentukan apa sih yang mau kita teliti, rumusan masalahnya, kita bisa salah di metodenya gitu. Bahkan di sini kan ada juga mulai dari siapa respondennya, itu ada di sini semua. Jadi kalau misalnya kita salah juga metode penelitiannya, tekniknya, kita juga bisa salah juga respondennya siapa ya gitu. Apalagi kalau kuantitatif itu rentetannya bisa banyak tuh. Apakah misalnya teknik samplingnya udah benar gitu, apakah udah cukup nih jumlah sampelnya, atau misalnya kalau di kualitatif, apakah si orang pertama yang akan kita wawancara itu sekiranya orang yang memang benar-benar paham masalah yang ada di daerah itu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Nah, cara minimalisirnya seperti apa, Kak? Gitu. Nah, cara minimalisirnya ya benar-benar di awal itu kita harus benar-benar tahu masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, dari situ kita bisa breakdown tekniknya pakai apa. Nah, penting juga kita tahu bahwa kalau misalnya kita menggunakan teknik ABCDE, masyarakat di sana seperti apa, subjek penelitian kita seperti apa. Jadi kita tahu nanti pada saat pengambilan data prosedurnya seperti apa. Misalnya harus di lapangan selama sebulan, atau misalnya cukup pakai angket doang. Contoh lagi adalah apakah nanti perlu menggunakan kalau kita nggak paham budaya di sana, menggunakan orang sana. Nah, itu cara-cara agar penelitian kita di perencanaan bisa sangat siap gitu pokoknya. Jadi matangkan dulu perencanaan spesifik banget, mulai dari rumusan masalah, tekniknya, kuantitatif atau kualitatif, mengikuti, nanti setelahnya baru setelah itu kita bisa running program, running penelitian. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada saat kita penelitian nanti, kita menggunakan diri kita sendiri ataukah orang lain juga gitu. Nah, kalau kita menggunakan diri kita sendiri, pertama kita tahu, kita lebih paham gitu apa yang mau kita teliti, itu kita bisa sangat memahami. Tapi kalau kita membutuhkan bantuan orang lain seperti enumerator, maka kita harus bisa translate nih apa yang kita harapkan dengan si enumerator ini. Nah, proses transfer knowledge ini yang harus benar-benar bisa baik gitu, karena ini cara untuk mengurangi kesalahan. Kalau misalnya ada penelitian yang kita inginkan, maka bisa fatal gitu, dia bisa asal-asalan. Jadi pengambilan ini mempengaruhi juga pengambilan data ke depannya. Nah, untuk pengumpulan data, di pengumpulan data sendiri ini juga banyak banget faktor yang bisa menyebabkan adanya kesalahan. Pertama tadi itu kan, kalau misalnya kita prosedur kita nggak sesuai prosedur misalnya. Kalau kuantitatif nih misalnya, kan biasanya kalau kuantitatif ini banyak ya pakai sampling. Jadi ada misalnya ada 400 sampel gitu. Kuesioner kita banyak banget gitu pada saat pengambilan data. Satu kuesioner itu bisa sampai ratusan pertanyaan gitu. Pada saat kita ke lapangan gitu, si orangnya udah capek jawab asal-asalan. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam penelitian. Juga kadang-kadang kalau misalnya nih ada penelitian yang terkait antropometri, terus tiba-tiba alat-alat yang kita gunakan belum kita
apa namanya, belum istilahnya apa ya, belum dicek dulu nih alatnya bener apa enggak, terus kita kesalahan ngebaca alatnya, nah itu juga berpengaruh. Atau juga kalau kualitatif, nah kalau kualitatif kan tolak ukur penelitiannya kita sendiri nih. Pada saat kita bertanya gitu, kita udah suasana penggalian datanya udah nggak enak dulu, udah posisinya ibunya udah capek, kita juga udah capek karena kita ngejar target gitu kan, udah pada capek-capek, akhirnya banyak hal yang miss gitu, yang tiba-tiba kita nggak bisa ambil di situ, yang nggak bisa kita tangkap, nggak bisa kita observasi misalnya. Nah, ini juga ada salah satu contoh yang observasi misalnya. Kita harus melihat air itu memenuhi kriteria kesehatan apa enggak, contoh penelitian terkait data dasar air bersih di masyarakat. Nah, pada saat penelitian misalnya ya, airnya kelihatan coklat banget. Salah satu prosedur untuk mengetahui airnya sehat atau enggak itu ada yang dirasa. Nah, kita sebagai responden, apalagi kita mengajak orang lain, males banget ya, pakai ngerasa-ngerasa kayak gitu, ya udah deh gitu. Jadi, ketika mengambil data, dia nggak melakukan hal yang sesuai prosedur yang harusnya dirasa juga gitu, diincip gitu. Dia nggak melakukan itu karena jijik gitu misalnya. Jadinya salah satu komponen nggak terpenuhi, jadi kita nggak tahu nih rasanya seperti apa airnya, jadinya diawur gitu sama orangnya. Nah itu fatal gitu. Jadi pada saat pengumpulan data, usahakan kalau kita menggunakan orang lain, kita benar-benar mentraining orang tersebut, dia paham definisi operasional dari pertanyaan di kuesioner, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kualitatif, itu juga harus disamaratakan. Misalnya, maksud dari pertanyaan ini apa gitu. Jadi minimal data dasarnya sama sehingga bisa paham gitu misalnya. Terus situasi lapangan, situasi responden kita juga harus tahu. Kalau misalnya memang si respondennya itu udah dirasa kayak rame sendiri, udah nggak fokus, mungkin kita bisa lain kali mengambil datanya karena itu juga berimbas pada dia lupa atau dia udah nggak konsen, jadi jawab asal-asalan. Misalnya di atas dia bilang, ya saya melakukan penimbangan kepada anak saya kemarin di posyandu. Terus giliran ditanya, berapa ibu beratnya gitu. Terus dia nggak tahu beratnya, padahal misalnya udah dikasih tahu juga beratnya, itu mungkin karena dia kedistrak dengan macam-macam. Nah, ya hal yang kita lakukan pada saat pengambilan data, benar-benar kita ada petunjuk prosedur pengambilan datanya, definisi operasional harus jelas, itu harus banget jelas dan harus dipahami. Bahkan kalau kita nggak menggunakan orang lain pun, kadang kita sendiri dengan DO itu kita nggak taat, nggak patuh gitu. Jadi bisa salah interpretasi pertanyaan atau jawaban datanya gitu. Jadi memang pemahaman akan prosedur, kemudian memahami karakteristik responden, situasinya, tidak memaksakan itu juga penting. Kemudian pada saat analisis data, nah ini nih, kalau misalnya kita menggunakan kuantitatif, itu sejujurnya lebih mudah menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kita sudah ada pakemnya, sudah ada tuntutan gitu, tuntunan. Jadi kalau misalnya kita mau kuantitatif uji hubungan, itu sudah bisa menggunakan uji apa. Kemudian kalau misalnya uji pengaruh bisa menggunakan uji apa. Bahkan di statistik sendiri kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan, itu bisa dialihkan untuk uji yang lain. Nah, itu sudah ada jelas, kita tinggal mengikuti alurnya, itu sudah benar, asalkan di perencanaan kita udah benar. Itu sudah oke. Nah, beda halnya ketika kita penelitian kualitatif. Analis data di penelitian kualitatif itu tergantung bagaimana kita bisa memahami keseluruhan cerita. Memang sih ada tools-nya untuk yang kualitatif itu ada gitu. Tapi itu membutuhkan, kalau misalnya kita nggak menggunakan tools itu, karena tools itu kan kalau di kualitatif itu beda banget ya dengan di apa namanya di kuanti gitu. Kalau di kuali itu benar-benar kita harus concern di keyword tertentu, kata kunci gitu. Nah, itu juga membutuhkan effort kalau misalnya kita nggak terlalu mendalami, kita nggak membaca banyak literatur, kita bisa salah analisisnya di situ, hipotesis menjadi bisa nggak terjawab di situ. Nah, caranya ya berarti ikutin kalau di kuanti prosedurnya seperti apa. Kalau misalnya pada saat dianalisis ada yang nggak sesuai, misalnya
kan ada misalnya kalau di kuanti itu tabel 4x4 nggak terpenuhi, kita bisa menggunakan apa, diikutin aja, pasti bakal ketemu hasilnya gitu. Kemudian kalau kuali, karena tolak ukurnya kita sendiri, jadi kita harus benar-benar ngebaca keseluruhan cerita, memahami, dan jangan sampai emosi kita masuk di situ. Kalau kuali ini susahnya karena kadang-kadang kita menggali sesuatu di masyarakat, apalagi contohnya penelitian etnografi. Kadang-kadang kita itu bisa sampai mengikuti apa ya, hal yang menurut kita salah sebelumnya itu bisa menjadi benar karena kita udah masuk berbaur jadi satu dengan masyarakat selama sebulan misalnya. Nah, jadinya itu bisa dikontrol dengan kita memegang teguh desain penelitian kita sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian didiseminasi data. Nah, ini juga penting. Pada saat kita pengolahan data, ini juga pernah saya alami sendiri gitu. Jadi ketika saya analisis, tiba-tiba, aduh, kok kayaknya ini kok kayaknya kelihatannya ini nggak ini ya, ujinya nggak berhasil gitu. Padahal harusnya berhasil. Duh, mati nih. Harusnya ini berpengaruh gitu. Misalnya, terus akhirnya aku memanipulasi data terlalu berlebihan gitu. Itu juga pada akhirnya bisa mengaruhi diseminasi data kita nggak sesuai gitu, karena tujuannya kita pengen tujuan penelitian kita sesuai dengan hipotesis, sesuai dengan yang sebenarnya, padahal ketika kita di lapangan ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan itu nggak sesuai, kita memanipulasi. Di diseminasi juga kita kadang nggak bisa memaknai hasil dari penelitian kita, misalnya apa ya contohnya, misalnya ngebaca hasil analisis atau uji dan lainnya itu kita belum bisa, kita cuma ngebaca tapi kita nggak menambah dari pemahaman yang lain gitu, jadi diseminasinya menjadi nggak lengkap gitu, jadi kita cuma berdasarkan apa yang kita tahu tapi kita juga nggak membaca dari banyak hal, banyak literatur seperti itu. Intinya meleset dari angka-angka yang ada, jadi hal yang seharusnya itu nggak normal menjadi normal menurut kita, misalnya seperti itu.